Sahabat Orkes, bincang santai mencari solusi. Dan hari ini sudah hadir di studio, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Putu Karyawan Esos MM. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya panggil Pak Putu saja ya. Siap. Pak Putu, Ya. terima kasih sudah hadir di podcast Teras Balitbang Channel. Lebih awal kalau saya lihat di biografi Pak Putu itu yang menarik Pak Putu. Ya. Itu ada beberapa prestasi yang luar biasa. Arsiparis ahli teladan tingkat provinsi dan nasional. Siap. Ini luar biasa Pak. Kaitan dengan dinas sosial ini ada nggak Pak ini Pak? Ini memang ahlinya di Arsiparis. Jadi Om Swastiastu luar biasa. Kita semua bekerja menyesuaikan dengan kondisi ya. Iya, Dan sebenarnya kalau kita kalau dia kebetulan saya orang komunikasi sebenarnya. Orang komunikasi, ya. Dan di S2 juga di SDM. SDM. Nah, permasalahannya sekarang di mana kita bekerja di sana harus mampu memberikan yang terbaik Ya. kepada lembaga, pemerintah dan masyarakat. Iya. Nah, dulu saya jadi lurah teladan, jadi camat, jadi arsiparis sampai ke pusat. Tingkat nasional. Ya, nasional sekarang apa kaitan dengan dinas itu sosial? dia. Karena kita bicara data. Iya, data. Jadi kalau data objektif, otentik dan bisa dipercaya itu, Ya, artinya itulah kalau- fungsi dari seorang arsiparis. Ya, kalau Arsiparis pasti datanya Data, luar biasa akurat. kan. Iya. Ini diterapkan di dinas sosial Pak. Ya. Siap. Nah, memang di mana Pak Putu bertugas selalu intensi itu dinas itu hidup gitu kan ya. Termasuk yang di dinas sosial Pak Putu saya mendengar informasi dari beberapa rekan kerja dan sebagainya, banyak sekali inovasi yang dilakukan, bahkan penanganannya sangat luar biasa Pak. Ya. Nah, kalau lebih awal saya ingin tahu Pak, kalau menyangkut masalah-masalah sosial ini kan luas sekali Pak. Betul, siap. Masalah kemiskinan, apalagi setelah COVID ini, kemudian masalah kesenjangan sosial. Bahkan kalau boleh disimpulkan kehidupan ini adalah masalah sosial, kehidupan dia. Ya. Gimana Pak Putu menurut Pak Putu? Jadi untuk dimaklumi saya sebenarnya kades COVID. Kades COVID. Iya, karena saya masuk dalam situasi COVID. Pandemi COVID-19 Wow. dan di sana diperlukan perbaikan data. Betul. Disinilah saya ditugaskan bagaimana data yang objektif nanti penyaluran bantuan tepat sasaran diterima oleh memang betul-betul sesuai dengan kriteria. Iya. Karena kita bicara di tupoksi, bagaimana kita mengkoordinasikan pembinaan penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan, jaminan kesejahteraan, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Betul. Bagaimana pelayanannya yang supaya Iya, bagus. iya. Betul. Sebelum ke sana Pak Putu, Ya. selama COVID dan angka kemiskinan di Buleleng. Kalau posisi kemiskinan sebenarnya naik. Dari 35.000 sekarang sudah 40 ribuan. Ya. Nah, kita itu berdasarkan hasil BPS. Jadi hasil perhitungan penelitian dari BPS. Sementara kami di Dinas Sosial ada namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Ya. DTKS. Itu berdasarkan hasil musyawarah desa untuk melihat, mengukur, menentukan tingkat ke situasi masyarakatnya, apakah dia fakir miskin atau warga kurang mampu. Iya, iya. Posisi sekarang sudah mencapai 360.000 Untuk posisi di DTKS, Ya. Data Terpadu Kesejahteraan Ya, ya, Sosial. ya, ya. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten, kalau menyalurkan bantuan itu harus melihat dulu di DTKS di DKS ya. untuk betul tingkat kelayakannya program itu diberikan. Sehingga di sanalah memerlukan ada Iya. musyawarah desa menentukan Berarti datanya valid ya di situ harus ya. betul-betul valid. Valid ya. Disitulah DTKS ini betul-betul harus Iya. hasil verifikasi. Pak Putu, Pak Putu masuk ke dinas sosial kan begitu COVID katanya kan. Siap. Tapi kan ini tanggung jawab berat Pak Putu untuk apa yang dirasakan ketika kemudian dinas sosial menghadapi gempuran COVID itu. Yang pasti bagaimana pemutahiran datanya yang valid sesuai dengan hasil verifikasi. Tapi bisa diverifikasi itu, Pak. Itu yang memerlukan komitmen kita bersama di Dinsos. Iya. Karena kita tanpa ada dukungan dari SDM Dinsos di dalam, tambah pendamping program. Karena Kemensos punya Pendamping ya. pendamping baik itu program Bansos PKH, BPMT, TKSK, sampai dengan Sakti Peksos. Iya. Disitulah kita bersinergi supaya memberikan satu informasi, satu sikap. Sehingga kita tidak terlalu panik
dengan laporan bahwa saya belum dapat, saya belum terdata dan selama ini ada sebagainya. muncul itu, Pak. Pasti itulah yang kita fasilitasi supaya kita betul-betul dalam internal maupun eksternal ini bisa komit untuk memberikan komunikasi yang terbaik. Betul. Sehingga bagaimana cara pengecekan, selalu menyatakan, Pak saya tidak pernah bantuan nih. Kok orang ini saja dapat bantuan? Oke, kita siapkan di inovasi. Nah, kita udah mulai untuk mempermudah. Nah, ini Pak Budu sudah mengarahkan ke masalah inovasi. Sebenarnya saya mau tanya itu, Pak Budu. Nah, sekarang ini kan inovasi ini menjadi sebuah tren dari pusat ke daerah, Pak, bahwa inovasi adalah cara solusi untuk memecahkan masalah di daerah, apalagi di pemerintah daerah, pembangunan di Kabupaten Buleleng. Nah, saya mendengar memang banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, misalnya dengan Dinas Sosial hadirnya, CGT-nya dan lain sebagainya. Saya ingin tahu dulu, Pak, tupoksi yang menjadi komitmen dari Dinas Sosial itu ruang lingkupnya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau kita bicara tupoksi itu bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik ya, khususnya kepada siapa? Warga fakir miskin. Nah, kondisi COVID itu kondisi sekarang endemi ataupun transisi. Betul. Itu yang menjadi disabilitas, lansia, sakit kronis, ODGJ. Ini yang tercecer ini masih banyak. Masih banyak sekali. Inilah yang kita harus ambil alih. Bagaimana caranya untuk mempercepat itu? Baik itu di BNBA-nya, by name by address-nya, sesuai dengan kenyataannya dia memang memerlukan perlindungan pasca bencana, termasuk juga dalam kaitan dengan informasi kesejahteraan sosial. Inilah kita pentingnya membuat inovasi yang dilihat. Kalau kita bicara jenis pelayanan memang banyak sekali. Ada 14 jenis pelayanan. Apakah itu berkaitan dengan jaminan kesehatannya, bagaimana orang itu cukup makan, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Betul. Jadi kita dalam situasi sekarang ini bukan bertanya mau beli apa, tapi saya makan apa. Nah, itu masih sulit ya. Disitulah Dinsos harus hadir. Betul. Jadi kita harus komitmen Dinsos hadir itu baik informasi dan pelayanannya. Tapi pelayanannya begitu banyak, 14 pelayanan. Bisa dilaksanakan efektif nggak itu, Pak, Dinas Sosial? Jadi kalau kita bicara efektif tentu kita bersinergi ya. Tidak bisa maksimal, bahkan kita punya SOP aja 63 SOP. Jadi tidak serta-merta semua jenis pelayanan itu kita bisa kerjakan tanpa SOP. Betul. Jadi standar operasional produksi ini harus betul-betul bagaimana prosedurnya tepat sasaran dan tidak melanggar regulasi. Ya, apa yang dilakukan itu? Nah, itulah kita berikan sosialisasi, penguatan SDM, penyiapan administrasi, sehingga kalau kita contohkan nih dalam situasi sekarang di suatu masyarakat bahwa dia kemarin di COVID ya, ada warga masyarakat yang diisolasi nih. Betul. Desa harus menyampaikan permohonan BNBA lengkap, baru kita bisa berikan. Nah, walaupun kita harus memberikan, tapi tetap administrasi itu jalan. Itu contoh kecil. Yang kedua, dalam situasi sekarang jaminan kesehatan itu diberikan kepada betul-betul yang layak dan hasil verifikasi. Bukan orang bawa mobil, orang mampu, punya aset, punya jaminan kesehatan. Tapi ada seperti itu, Pak ya? Itulah yang kita bersihkan. Ada nggak, Pak, masalah Banyak itu, Pak? sekali. Banyak sekali. Contoh nih. Kenapa bisa seperti itu? Disinilah regulasi tidak maksimal, belum dilaksanakan sepenuhnya. Kita lah yang mengadakan verifikasi pemutahiran data. Banyak nih guru pensiunan TNI, PNS, Polri itu malah masuk dapat jaminan kesehatan. Camat. Nah, inilah yang pentingnya kita pengecekan. Bagaimana caranya, Pak, mengecek itu? Simple. Dengan kita nik aja. Nik saja. Kita buka aplikasinya, kita akan kelihatan di aplikasi SIGNG. Kita kelihatan di sana apa tugasnya, apa bekerjanya di mana. Dia akan muncul. Contoh kemarin saya baru datang dari Pusat Data Informasi Jakarta. Ternyata case APBN ada 192 yang tidak tepat segmennya. Ada guru, PNS, TNI, Polri, kelihatan di sana. Apa pekerjaannya guru, apa pekerjaannya Polri dan sebagainya. Pensiunan. Inilah yang semestinya harus kita graduasi. Pak Budu, kenapa bisa muncul data-data seperti itu, Pak? Siapa yang bermain nih? Jadi kita kalau bicara kita tidak bicara masalah yang negatif thinking, tapi bisa jadi di masyarakat, di desa
dikira JKN Jaminan Kesehatan Nasional itu Untuk siapa saja. menjadi boleh oleh siapa saja, sehingga didaftarkan. Iya. Nah, disinilah perlu kita mengadakan verifikasi tingkat kelayakan. Iya. Sehingga sekarang kami sudah membersihkan data sekitar 108.000 untuk pembersihan data yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden 82/2018 tentang JKN. Betul. Permensos 3/2021 tentang pemutahiran di TKS. Ya. Jadi kalau fakir miskin, warga kurang mampu itu wajib diberikan jaminan kesehatan. Ya. Tapi kalau orang sudah bekerja, punya pendapatan tetap dan di suatu perusahaan itu sudah menjadi PPU, Ya. pekerja penerima upah. Ya. Tidak Jadi dapat bukan jaminan PBI, pemberian bantuan iuran dari pemerintah. Ya. Ini yang terjadi selama ini. Karyawan swasta, wira swasta, industri, wira swasta. Itu tidak didapat. Itu nggak boleh. Sebelumnya dapat itu. Sebelumnya diketemukan seperti itu. Sehingga kita sekarang cukup hanya mengeluarkan uang 4 M-an lah. Sebelumnya sampai 9,5 M. Ya. Karena apa? Kepesertaan KSPBI APBD ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan segmen. Ini yang sekali dibersihkan Pak Budo ya. Bersihkan. Contoh, meninggal pindah. Itu kita ketemukan sampai 9 ribuan. Masa iya sih orang meninggal kok masih diberikan kita berikan bantuan? Itu kita bersihkan. Jadi tiap hari tim IT kita untuk membersihkan itu. Iya. Tapi muncul di mana letak benang merahnya Pak Budo kok bisa seperti itu Pak Budo ya? Nah, di sinilah harus kita punya komitmen bersama bahwa kita memberikan jaminan kesehatan, pemberian bantuan iuran PBI kepada yang betul-betul sesuai. Itu yang terlibat sebenarnya instansi mana saja Pak untuk itu? Kalau kita bicara berkaitan dengan jaminan kesehatan, itu semuanya ada kaitan dari pemerintahan desa, dari perorangan juga ada, ataupun dari warga masyarakat yang merasa dirinya masuk kriteria. Jadi kita tidak bisa menentukan salahnya ini, salahnya enggak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nah, dinas sosial tugasnya sekarang adalah memverifikasi tingkat kelayakan. Iya. Kalau terus seperti itu kan ini bisa menimbulkan kerawanan sosial Pak ya. Kalau yang harusnya mendapat tidak mendapat, tapi orang yang dia punya usaha tapi tidak dapat gitu. Bagaimana kemudian dinas sosial sendiri memverifikasi sedetail itu Pak? Yang pertama, kita mendorong kepada desa, lurah untuk mengadakan musyawarah desa tingkat kelayakan. Yang kedua, kita memotivasi pendamping program. Jadi memverifikasinya ada 2 jadinya, melalui Musdes. Kalau Musdes nggak berhasil, mungkin dia merasa saya ini ada kepentingan pribadi kelompok atau politik. Nah, disinilah yang bermain adalah masih ada itu Pak? Masih tetap, jujur aja masih perlu kita komitmen bersama. Itulah kita mendorong, memotivasi pendamping program. Sehingga pendamping program itulah yang memverifikasi karena dia punya kewenangan untuk mengeksekusi tingkat kelayakan. Jadi dia yang akan menentukan tingkat kelayakan, sehingga kita sudah bagaimana caranya memberikan inovasi yang terbaik kepada mereka. Iya, jadi berat sekali dong dinas sosial dan harus sumber daya manusia harus turun ke lapangan langsung Mbak ya. Ya. Gimana jadi kita di SDM ini memang sedang diuji, Saya masuk ke dinsos ini semuanya harus diuji. Jadi pertama SDM itu harus kuat terhadap apa menjadi tupoksinya. Yang kedua dia mampu menjelaskan kepada masyarakat ataupun pemerlu kesejahteraan sosial. Jangan terpengaruh dan memang komitmen sesuai dengan regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana peran serta dari pemerintahan desa dan kelurahan. Tetap seperti itu. Kalau tanpa dukungan dari mereka, kita pun tidak bisa maksimal. Nah, sekarang permasalahannya dengan kita pembersihan data, banyak sekali yang tidak sesuai dengan data. Datanya itu orang yang sudah real ngojek nih, tapi di sana wira swasta. Kalau kita bicara ketentuan, berarti nggak segmen, nggak boleh. Silakan musyawarah desa dulu menentukan tingkat kelayakannya. Kalau memang perlu diganti. Nah, supaya apa? Masuk ke DTKS,
dorong ke DDKS, jangan berpikir hanya jaminan kesehatan aja. Tapi kalau sudah masuk layak fakir miskin warga kurang mampu, kita dorong ke DDKS. Karena di situ pintu gerbangnya. Ya. Orang ini dapat program apa sih? Nah, itu nanti. Betul. Jangan berpikir saya dapat KIS. Biar ada aja KIS, bukan seperti itu. Nanti kalau masuk DDKS, Ya. layak mendapatkan program sesuai komponen. Ya. Contoh nih, dia punya anak usia sekolah, itu dapat beasiswa. Betul. Ada yang disabilitas, Ya. ada yang sakit kronis, itu ada program-program bansos PKH, program keluarga harapan, Ya. BPMT, bantuan pangan non tunai, itu dapat uang, sekarang tunai bisa dibelanjakan. Dulu sembako. Ya. Nah, itu kan lebih bagus daripada hanya kartu Indonesia Sehat. Coba berpikirnya simpelnya, kalau memang layak kita dorong ke DDKS. Betul. Pak Putu, tadi kan Pak Putu memverifikasi dan membersihkan hal-hal yang seperti tadi, Pak. Kemudian mereka yang dulunya dapat, kemudian Pak Putu membersihkan, tidak ada komplain, Pak. Pasti. Gimana komplainnya? Pasti. Jadi kita tetap mengukur, memverifikasi. Kalau memang layak kita pulihkan. Jadi contoh nih, yang bersangkutan memang cuci darah. Ya. Case-nya di istilah masyarakat diblokir. Kalau kita nonaktifkan. Nah, kalau dia ada sakit jantung dan sebagainya, nah kita pulihkan. Bulan berikutnya aktif kembali. Dengan catatan ada bukti bahwa dia itu cuci darah, ngambil obat, dan diperkuat oleh keterangan desa. Nah, itu surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Perbekal atau Lurah. Jadi setelah itu kita dorong mereka ke DDKS. Nah. Jadi artinya sekarang ini sudah tidak ada data-data orang yang dekat jaminan kesehatan dan lain sebagainya itu yang dilayani oleh dinas sosial, anak guru misalnya, kemudian anak camat, tidak ada lagi ya? Ya, kita minimkan. Kalau minimkan masih ada dong? Kita minimkan, artinya begini, berproses dia. Kita tidak jamin itu sudah bersih data itu. Pasti ada errornya. Error dari aplikasi, error dari humannya. Kan itu permasalahannya dua aja nih. Atau memang salah input, apa orangnya yang sengaja ngimput. Nah, kan itu. Kita bilang minim. Kita bilang bersih. Karena tidak ada data itu bersih 100%, nggak ada. Pasti minimal 1%. Error atau human error. Itu. Nah, sekarang kita permudah lagi masyarakat untuk mengetahui dinas sosial apa yang dikerjakan. Kita sudah memakai istilah gini, apa namanya, QR Dinsos Buleleng. Ini udah canggih nih, inovasi bener nih Pak. Nah, gimana QR-nya itu? Jadi quick respon ini kita maunya respon cepat. Jadi kalau sudah ini gerbangnya, pintu gerbangnya Dinsos, apa yang ada di dalam kita, rumah kita ada apa di dalamnya, itu harus melalui langsung di QR Dinsos Bul, Dinas Sosial Buleleng. Jadi kalau sudah masuk di aplikasi ini akan diketahui di dalamnya itu pertama web kita. Apa sih yang kita kerjakan dan sebagainya untuk menukik terhadap keperluan kebutuhan masyarakat, itu kita mulai dari Dinsos hadir. Jadi kita betul-betul hadir. Jangan hanya hadir itu singkatan atau memang hadir harus datang? Memang ada. Jadi hadir itu humanis. Jadi bagaimana kita melayani masyarakat, tidak melihat latar belakang dan sebagainya. Adaptif kita harus menyesuaikan. Adaptif. Terus yang berikutnya dedikatif. Jadi kita SDM ini harus memiliki penuh dedikasi, loyalitas, inklusif. Nah di sini inklusif itu jelas bekerja sesuai dengan melibatkan semua stakeholder tadi. SDM kita, SDM, Kemensos, ada PSM, pekerja sosial masyarakat, ada pilar-pilar dari sosial, ada Tagana, ada Karang Taruna, itu merupakan inklusif kita. Yang terakhir adalah respon. Kita harus respon di situ. Jadi kalau nggak respon ya teori aja. Ini ngomong-ngomong dan ada apa nih responsifnya ini yang perlu kita. Begitu QR gitu kita tahu semua kegiatan sosial ya. Betul. Dari web itu yang paling penting adalah di sini adalah dimasuknya di Puskesmas CGT. CGT. Pusat Kesejahteraan Sosial. Cepat gesit. Kalau CGT itu cenek gak ini tuh. Kalau itu saya malah berat di sininya. Kebalikannya nih. Cenek gak ini itu padahal kita berat sekali. Cepat gesit tanggap. Di sana bisa dimunculkan cek bansos.
Bagaimana akses itu Pak? Bisa? Bisa VPN-nya langsung saja? masuk sini, Hah? nanti di dalamnya tinggal ketik nick yang dimiliki orang itu. Kadang-kadang kita turun masyarakat, Pak, sing teman bantuan sama sekali bebek donde man. Coba nyilih KTP ini, pinjam Ya, ke ya, ya, ya. kakaknya, punya nicknya, ketik nicknya, Ya, ya. akan muncul di sana kalau orang itu sudah betul-betul ada di DTKS, Ya, betul. ada Sudah bantuan terdaftar gitu ya. PKH, ada BPMT, Ya. dan jaminan kesehatannya, KIS APBN atau ya. KIS APBD. Di situ kelihatan, Pak, saya punya keluarga disabilitas. Nggak boleh bohong gitu ya. Kalau bohong, mana nicknya diketik di Iya, sana, betul. muncul disabilitas Buleleng 5.303. Akan muncul dia di sana BNBA-nya langsung. Nggak bisa dipungkiri lagi. Di situ cek KIS APBD. Pak, saya nggak aktif nih, mana nicknya? Cek dulu. Kalau memang sebelumnya dapat, sekarang enggak dinonaktifkan, berarti segmennya yang nggak tepat sasaran. Iya. Biasanya man, Anda sekarang posisi di mana? Apakah bekerja? Oh, saya bekerja di Indomaret. Ya. Berarti itu bukan jaminan yang kita bisa berikan. Itu di mana tempat bekerja itu contoh. Nah, ini kan perlu sosialisasi kalau gitu Pak ya. Siap. Harus terus ya. Betul. Gimana? Itulah kita memiliki medsos, kita memiliki apa namanya yang sesuai dengan perkembangan sekarang. Ya. Ada Instagram, ada Ya. live, Ya, ada termasuk kita podcast ini nanti sosialisasi. sama-sama Salah kita. satunya ini luar biasa nih. Jadi kalau di media umum sudah biasa, tapi media yang inovatif ini luar Ya. biasa nih. Saya salut nih. Jadi mari kita bersinergi, Bersinergi, bener. ya, bersinergi nanti kita Ya. bantu kami Betul. untuk mensosialisasikan. Ya, inilah podcast Pak, Ya. tujuannya seperti itu. Podcast luar biasa balik Dan Pak. saya sangat apresiasi dengan Pak Putu begitu saya telepon, oke siap gitu ya, walaupun masalah kendala waktu Ya. pernikahan itu tadi luar biasa Pak Putu. Ya. Jadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dalam rangka pengentasan masa-masa sosial di Kabupaten mulai mempercepat pelayanan, efektif efisien, apalagi Pak Putu. Jadi kita kalau berbicara tentang pelayanan, kita saat ini yang paling repot itu adalah gepeng. Gepeng Gepeng. ya. Banyak gepeng di Buleleng yang Waduh, terdaftar? orangnya itu saja, besok datang kita pulangkan, besok datang. Sekarang 15 orang. Asli Buleleng itu Pak? Bukan. Bukan. Itu dari Kabupaten Karangasem. Ah. Dari Tianya, dari Munti ya, desa itu. Hari ini kita pulangkan 15 orang. 15 orang. 15 orang. Kemarin ada 4, ada 3 tiap hari. Nah, di sini apa? Kita selalu memfasilitasi apa yang jadi keluhan masyarakat. Betul. Kita udah siapkan dinsos CGT-nya di sana. Oh. Kebencanaan, penanganan gepeng, siang malam. Nah, jadi tiap malam dibawakan. Iya, harus hadir terus ya. Hadir dinsos. terus, iya. Disitulah. Itu apa CGT-nya. Pak gepeng di Buleleng ini masalahnya karena masalah apa? Jadi Ekonomi kalau dan kita sebagainya. lihat secara umum mindset terutama. Jadi pola pikir mereka setelah kita karena ketemu orangnya seperti itu, kita tanya kenapa tidak cari kerja yang lain, ada pekerjaan dengan berbagai alasan, berarti kan pola pikir mereka. Iya. Jadi pola pikir yang sudah diberikan, ditata oleh orang tuanya, disinilah agak sulit merubah itu. Walaupun kita dengan cara memberikan pembinaan, bantuan itu akan, kalau tidak dia sendiri yang ingin berubah itu nggak mungkin. Iya. Buktinya apa? Antara anak dengan orang tua, sekarang bayi 2 bulan diajak ke sini. Jajar lagi. Tuh luar biasa. Semestinya itu perlindungan anak udah salah, itu nggak boleh. Jadi terus anak-anaknya disuruh mengemis, itu udah nggak boleh. Eksploitasi itu nggak boleh. Eksploitasi anak ya. Iya, nggak boleh. Seperti saya tanya nih, kenapa nggak sekolah? Nah, udah dari kemarin boleh sekolah, besok baru boleh sekolah. Nah ini berarti kan kesalahan orang tuanya mendidik seperti itu. Nah kalau dibiarkan ini, jelas akan mindset pola pikirnya ke depan sama. Iya. Dia akan ingin dapat uang yang gampang, mudah, dan tidak perlu berkeringat. Di situ kelemahannya. Bagaimana koordinasi dengan Nah, kita pemerintah kalau daerah yang di- lain Pak? Karena itu kan pendatang yang datang ke Buleleng. Kalau di Kabupaten Karangasem, kita udah berapa kali kemarin waktu pengajuan 70 orang. Saya serahkan, saya tidak mau ke desanya. Yang serahkan langsung ke Kadis Sosial yang ada di Karangasem. Ya. Berita acara BST Sudah. serah terima sudah.
mohon pembinaan, dan saya tidak mau mengantar ke desa. Ya. Padahal saya ngelewatin desa itu. Iya betul. Makanya, Adi, Abu main siap langsung. Saya udah bosan seperti itu. Silakan Pak Kades yang memulangkan dan kasih pembinaan. Nah itu beberapa hari datang lagi. Datang lagi. Nah disinilah katanya. Atau mungkin kena sanksi atau apa Pak? Disitulah. Kalau kita bicara di piring, Nah. jadi kalau kita bicara aturan di sini penertiban Perda, jadi betul-betul itu ditangani dengan pola penegakan Perda itu kedah mengganggu ketertiban umum, kenyamanan, itu bisa dipiringkan sebenarnya. Permasalahannya sekarang adalah pada saat dipiring dilakukan, dia tidak mampu membayar denda. Di situ permasalahannya. Tidak mampu membayar denda. Iya, di pengadilan itu kelemahannya. Terus kalau pemerintah daerah sendiri tidak bisa menanggulangi? Tidak boleh, kita tidak boleh mengeluarkan anggaran yang seperti itu karena pertama bukan warga kita. Kita tidak bisa membina maksimal karena itu bukan penduduk atau masyarakat Kabupaten Buleleng, bukan NIK KTP Buleleng, itu permasalahannya. Yang kedua, dengan tipiring yang bersangkutan, kalaupun dikurung itu sudah nggak bisa juga, sehingga bahkan pengalaman kita disuruh bayarin pada saat dipiring kan aneh ya dia. Nah, Iya. Tapi katanya GP-GP yang datang ke Buleleng itu katanya informasinya orang-orang berada itu Pak. Betul. Benar Pak. Saya sampai dapat ngecek ke sana. Kalau kita lihat di sana kondisi rumah bagus dan itu dianggap hal yang tidak luar biasa bagi dia, dan itu dianggap itu menjadi suatu sumber pendapatan, kan udah beda mindset kita. Di sini bicara pola pikir saja. Ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang itu harus berubah tanpa mereka sendiri. Ya. Itu. Pak Bedu, dari berbagai inovasi yang sudah berhasil dilakukan untuk dinas sosial Pak Bedu ya, apa sih target yang masih belum ingin dicapai untuk dinas sosial untuk Kabupaten Buleleng? Jadi kami secara kedinasan dan tentu dengan Kalau sampai saat ini udah puas dengan apa yang dilakukan? jelas belum puas karena kami menginginkan adalah data yang up to date dan sesuai dengan real, jujur, sehingga program tepat sasaran. Betul. Itu yang menjadi target kami. Yang kedua, betul-betul kita bisa meringankan beban warga yang kategori fakir miskin dan kurang mampu agar meningkat kesejahteraan sosialnya. Itu berproses. Ya. Tidak bisa harus step by step target sekian, tidak bisa. Ya. Itu harus betul-betul pendampingan, Berproses ya. program, dan betul-betul berproses. Tapi ini kan tugas mulia luar biasa, Luar bagaimana biasa. mengangkat fakir miskin Betul. menjadi mereka layak gitu Pak. Tetapi kalau saya kaitkan ke proses itu kan dinas sosial termasuk dinas yang rawan Pak ya. Ya. Gimana Pak mengelola ini, karena kan masalah zona integritas supaya tidak ada korupsi dan sebagainya itu karena dana banyak di situ kan. Gimana Pak betul mensiasati masalah itu sehingga Jadi, tidak muncul masalah itu? Kalau kita kebetulan saya ikut di lomba SETI dan mendapatkan nilai 96 ya. 97. 97 ya? 97. Udah sempurna itu hampir. Iya. Karena apa? Kita bekerja secara profesional dan bersyukur program itu yang bernilai uang lebih dominan dari program Kemensos. Betul. Jadi permasalahan apakah itu warga masyarakat berhak mendapatkan program itu difasilitasi oleh Kemensos. Jadi Kemensos mengirim program, mengirim uang itu langsung ke Himbara, Himpunan Bank Negara. Setelah sampai di Himbara, kalau sekarang di Buleleng di BRI atau BNI, langsung ke KPM, Keluarga Penerima Manfaat. Nah, yang kedua, ada program BPMT Sembako. Itu dari Kemensos langsung ke Himbara, langsung ke Ewarung, langsung ke KPM. Yang ketiga, terakhir ada bantuan tunai yang sosial tunai, itu langsung dari Kemensos ke PT Pos. Ya. Sudah ada peluang Ya, gitu ya. jadi dengan sendirinya kita hanya ketemukan menerima keluhan. Pak, biasa mana di sing mana? Ya, itu tanggung jawab dinas sosial akhirnya itu. Jadi kita fasilitasi itu. Nah, kalau kita bicara
berkaitan dengan situasi sekarang, Ya. bantuan apakah itu sembako, itu ada program-program insidentil. Ya. Contoh nih, kayak kemarin pandemi COVID, Aha. kita memfasilitasi CSR. Oh, lembaga Ya, lain. ya lembaga. Apakah itu dari perusahaan dan sebagainya, itu diterima dari itu BPBD dulu. Kami menerima barangnya, yang sudah ada datanya kita salurkan. Udah selesai. Ya. Nah, kalau ada program kita untuk warga yang tidak mampu, kelompok usaha bersama KUBE, pemberian bibit dan sebagainya, itu mulai proposal langsung dari bank mengeluarkan dari keuangan langsung juga ke kelompok. Kelompok ya. Itu bersyukurnya seperti itu. Ya. Jadi kita tidak langsung bersentuhan dengan Uang langsung. Jadi kalau pusat mungkin saya nggak tahu lah, nggak campuri itu. Iya. Yang pasti kita di Buleleng Ada clear ya. clear ya. Semua. Clear. Pak Putu, itu sisi lain dari dinas sosial, tapi juga saya dengar bahwa dinas sosial juga mengurusi tentang kearifan lokal yang ada di Buleleng seperti Tugu dan lain sebagainya. Ini memang arahnya ke sana, Pak Putu. Ya, karena tupoksi kita di sana sudah jelas adalah bagaimana kita melaksanakan perawatan, pemeliharaan yang Melestarikan, sifatnya ya. Berkaitan dengan kepahlawanan. Jadi di Buleleng apa saja itu? Nah, di Buleleng luar biasa nih, karena Buleleng adalah sumber sejarahnya Bali. Keberadaan pemerintahan. Betul, bekas ibu kota. Iya, ibu kota. Jadi bagaimana Master Gusti Ketut Puje di situ kita tahu sejarahnya, kita buatkan. Selanjutnya bagaimana perjuangan menurunkan bendera di Pelabuhan Buleleng. Ya. Tugu-tugu yang ada di Buleleng. Jadi kita mengadakan penggalian informasi yang bisa dipercaya ketokohannya yang bercerita atau bukti-bukti sejarahnya tertulis maupun dalam bentuk tugu, kita buatkan video, filmkan. Ini yang kita berikan kepada masyarakat generasi muda. Yang sudah terdata apa saja Pak di Buleleng? Jadi semua tugu yang ada di Buleleng sudah dari barat sampai ke timur. Dan itu memang mengandung nilai sejarah. Semuanya ada nilai-nilai yang berkaitan dengan kepahlawanan. Bagaimana perjuangan-perjuangan dari warga masyarakat pada saat itu. Itulah yang kita ambil, kita gali, dan ini bisa dicek, bisa disisir dan mengetahui di inovasi kita ada di Dinsos Melawan Lupa. Di Dinsos Melawan Lupa ini Kenapa nanti akan Dinsos Melawan Lupa namanya? Jelas, karena kita bagaimana caranya kita punya tupoksi supaya masyarakat generasi muda ke depan ini jangan sampai lupa dengan jas merah. Bagaimana perjuangan mengamankan sejarah yang ada di Buleleng ini kita kumpulkan. Inilah supaya kita betul-betul tidak bagaimana cara melawan lupa itu. Kita siapkan datanya. Termasuk dari Tugu 3 Pak ya? Semuanya. Nah, tapi untuk mengetahui bahwa tugu-tugu itu memang ada nilai sejarahnya Pak, bagaimana cara Pak menggali itu? Apa kerjasama dengan ahli atau universitas dan sebagainya? Ya, pada intinya fungsi arsiparisnya di sini. Jadi kita selaku arsiparis paham betul mempelajari bagaimana penelusuran. Jadi teori penelusuran kearsipan ada di situ. Bagaimana ya kita boleh menelusuri, tapi betul-betul ada alat bukti otentik sah terpercaya. Apakah itu dalam wujud tugu, ada yang tertulis, ada orang-orang yang punya pengetahuan dan mengetahui kategori tokoh. Tidak bisa bicara baru jadi perbekal, nggak bisa. Saya sering kepada teman-teman jangan merekam ceritanya perbekal. Walaupun dia baca nggak penting. Kalau bisa ada keluarga keturunan yang berumur di atas 60. Kriteria tokoh itu di atas itu. Ada kriteria paham. tokoh ya. Jangan sampai sekarang masih ada veteran. Veterannya tahun berapa? Karena sekarang veteran itu maaf ya, belum pada saat itu mungkin belum lahir. Belum berjuang. Bagaimana kita mau cerita tentang sejarah? Jadi kan harus ada jelas kriterianya Pak. Betul, makanya kita perkuat di situ. Di sinilah saya bilang penelusuran. Jadi kalau di istilah di kearsipan itu bagaimana menambah hasanah. Itu dengan cara kriteria tadi.
tidak sembarangan. Iya, berarti Ya. orang-orang di sosmed harus sering membaca buku, Iya, belajar betul. referensi dan sebagainya, Pak ya. Betul. Semua harus seperti itu. Betul. Jadi tidak bicara orang memikirkan orang yang susah, Aha. tapi bagaimana sebelum kita ada, siapa di belakang kita yang berjuang untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Kan begitu. Jadi luar biasa. Ngomong dengan Pak Budu nggak akan habis-habis. Iya, Pak Budu. betul. Kalau dari masa kerja lagi berapa tahun, Pak Budu? Saya lagi 7 tahun. 7 tahun, oh masih banyak, Ya. Pak. Masih banyak, harus perlu dilakukan lagi. Ada yang masih belum puas sekarang, Pak, selain yang tadi sudah disampaikan? Jadi Apa program yang paling mendesak untuk dinas sosial? Jadi program kami yang sangat mendesak adalah jelas selalu yang paling penting adalah pemutahiran data. Pemutahiran data ya. Supaya program tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya untuk mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera. Itu yang menjadi komitmen kami. Jadi Pak Putu kalau seperti ini kinerjanya harusnya terus di dinas sosial dong. Gimana Pak Putu? Saya ingat waktu saya waktu lomba inovasi terakhir kemarin Iya. juara 1 Betul. di Denpasar di luar lomba kearsipan. Itu buat inovasi di arsip waktu PIM 3 itu juara 1. Itu yang ditanya. Kalau Pak meninggalkan ini gimana nanti? Nah itu arah plan saya ke situ Iya. sebenarnya Pak. Jadi pada intinya kami selaku pimpinan di dinas sosial adalah bagaimana menjaga komitmen pengkaderan, penguatan SDM di dinas sosial. Kalau Pak Roy mau jalan-jalan, besok boleh, besok sembahyang ya. Nah, Hari Kamis datang ke kantor ikut apel saya. Nah, karena tiap hari semua staf baik itu ASN sampai tenaga kontrak setiap hari maju ke depan untuk menyampaikan apa jenis layanan dan teknis layanan. wah luar biasa Pak. Tuh. Belajar menghadapi orang banyak, Betul. belajar ngomong di depan Betul. umum. Iya. Ya Pak. Membicarakan apa tugasnya Satu foksinya Bang Ya. jelas sudah tahu. dan dia tidak boleh hanya tahu di bidangnya. Nah, harus semua. Semuanya harus diketahui. Maju itu ke depan, dikasih Maju ke ruang, depan. Kalau yang berhasil kasih ruang. Kebetulan saya belum punya dana untuk sepeda ya. Jadi yang pasti bagaimana SDM Dinsos itu kuat, Termotivasi ya. tangguh dan berkomitmen dalam tugasnya. Karena di masyarakat yang dihadapi kan tidak bertanya Anda tugas di bidang Iya, apa betul. dan Tahu apa. komplain gitu kan. Iya. Nah, Jadi kalau dia nanya gimana sih cara untuk mengurus jaminan kesehatan KIS, harus tahu bisa menjelaskan. Dan itulah manfaat dari lomba SETI tadi. Jadi harus tahu dari pegawai terendah sampai tinggi harus bisa. Jadi sangat tepat Pak Putu di dinas sosial luar biasa. Semoga semakin jaya dinas sosial. Kalau satu lagi harapan yang ingin disampaikan untuk Buleleng Pak, untuk masyarakat miskin di Buleleng, apa yang ingin Pak Putu sampaikan? Jadi kami sudah komitmen untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga fakir miskin dan warga kurang mampu, dan kami meminta kepada pemerintah desa kelurahan agar selalu mendorong mengadakan musyawarah desa dan mengadakan verifikasi tingkat kelayakan. Yang kedua, warga masyarakat yang betul-betul masuk kriteria fakir miskin dan warga kurang mampu, apakah itu ODGJ, disabilitas, sakit kronis, agar segera datang ke puskesmas CGT tingkat desa dan kelurahan dengan membawa NIK KK, mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan program dan melalui mendorong ke DTKS. Dan kami di puskesmas CGT Kabupaten akan bersama tim dengan OPD terkait akan memberikan layanan yang maksimal. Iya. Itu yang terpenting sehingga nanti masyarakat semakin kesejahteraannya semakin meningkat. Tentu ini bagaimana memberikan kesejahteraan sosial di masyarakat Buleleng. Sahabat Teras, itulah hari ini narasumber yang luar biasa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Tu Karyaman Esos MM. Banyak hal prestasi yang luar biasa sudah dicapai. Tentu saja ini dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terima kasih untuk podcast hari ini. Kita akan hadirkan lagi narasumber-narasumber yang luar biasa seperti Pak Putu, dan hari ini sekian. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Putu. Oke.